Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Andri Sanjay di Billionaire Zero Action. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan Amado guys ya. Karena chapter 33 kali ini memberi kita sesuatu yang cukup menarik ya. Informasi tentang seputar Amado, mengenai apakah dia bisa melacak keberadaan Koji dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Koji di sana ya. Jadi ternyata sudah terkonfirmasi bahwa Amado bisa melakukannya. Tapi kita merasa aneh kenapa dia tidak melakukan itu sejak Koji selamat dari Isiki. Apakah dia berpikir Koji sudah mati dan ya sudah, dia karena dia pikir Koji sudah mati, dia kayak nggak merasa perlu untuk akses keberadaan Koji. Bisa jadi dia tertipu di bagian sana guys. Tapi aneh aja, emang Amado ini nggak punya sebuah layar yang otomatis hidup gitu ya, mengetahui apakah cyborg dia masih hidup atau tidak, ataukah memang bentukan layarnya itu cuma kalau misalkan emang dia mau dengerin cyborgnya lagi ngomongin apa, dia mesti pencet dulu baru keluar. Nggak bisa kayak kalau cyborgnya hidup dia nyala-nyala terus mungkin di layar. Kayaknya nggak seperti itu. Kemungkinan besar kalau dilihat dari situasinya saat ini adalah ya memang Amado ini kalau dia pikir cyborgnya sudah mati, maka dia tidak akan pernah mengecek kembali gitu ya tentang komunikasi yang dilakukan oleh para cyborgnya yang masih hidup itu. Jadi kemungkinan besar Amado selama ini tertipu ya. Amado selama ini tertipu, mungkin bukan tertipu. Amado selama ini mengira bahwa Kashin Koji sudah mati dan dia tidak peduli lagi dengan Kashin Koji. Padahal di balik itu Kashin Koji menyimpan sebuah rahasia terbesar ya dari rencananya, di mana Koji punya kemampuan yang bisa saja membocorkan rencana Amado di masa depan. Jadi guys ya, ada postingan menarik di X yang berhubungan dengan Amado. Ini disampaikan oleh JRTDT. Dia ngomong kayak gini guys ya. Situasi Amado meresahkan. Seolah-olah dia mulai khawatir tentang melihat masa depan. Aku melihat dia takut niatnya akan terungkap. Tapi untungnya baginya Kashin Koji tidak bisa melihat masa depannya karena semua jalan mengarah pada kehancuran planet sebelum sifat asli Amado muncul. Amado adalah rahasia terbesar dalam kisah Boruto. Jadi itu yang dia sampaikan, dan gara-gara postingan dia gitu ya, aku jadi punya banyak pemikiran tentang Amado guys ya. Pertama, kita akan bicarakan tentang kata-katanya mengenai Amado mengira situasinya saat ini mulai mengkhawatirkan ya, karena Kashin Koji punya kemampuan melihat masa depan. Dan aku kan sempat bertanya-tanya ya, jika misalkan Kashin Koji ini punya kemampuan untuk melihat masa depan, kok bisa sih dia nggak ngelihat itu kalau di masa depan itu nanti Amado ini bakalan menjadi musuh gitu kalau emang dia beneran seorang villain. Kenapa dia menyembunyikan fakta tentang itu? Apakah dia merasa fakta itu emang harus disembunyikan karena suatu saat nanti ya memang harus muncul Amado ini gitu ya, untuk menjadi villain supaya pahlawannya itu nanti akan tiba dan mungkin bisa lahir gitu ya dari Amado ini yang menjadi villainnya. Mungkin seperti itu. Tapi bisa juga karena ternyata memang ada batasnya dari kemampuan masa depan, melihat masa depannya Kashin Koji ini. Maksudnya ada batasnya itu seperti apa? Maksudnya gini guys, tidak semua masa depan yang dilihat oleh Kashin Koji itu adalah secara keseluruhan masa depan yang ada itu ya dari setiap orang. Enggak, tapi cuma untuk beberapa adegan aja. Jadi yang aku pelajari dari chapter 33 ini adalah Koji itu cuma bisa melihat sebagian-sebagian ya, sebagian-sebagian masa depan, tapi beda gitu sama kemampuannya memusiki. Kalau memusiki kan sekali melihat itu alurnya satu jalan gitu ya. Sementara Kashin Koji ketika melihat masa depan alurnya banyak, tapi satu tema. Maksudnya satu tema itu adalah misalnya nih lagi Akma Mushi, yang dia lihat itu ya cuma masa depan di Akma Mushi ini gitu. Di Akma Mushi ini dia cuma melihat ada berbagai macam situasi yang bisa dia pelajari gitu ya untuk bisa membuat masa depan yang dia inginkan. Dia tidak bisa melihat masa depan setelah Akma Mushi. Dia nggak tahu apa yang terjadi, makanya dia ngomong sama si Inogen itu ya, bagaimana situasi sekarang itu, apa mereka tetap bisa menang. Dia jujur gitu bahwa 4 hari yang lalu dia udah terakhir kali melihat kemampuan Jipponya, karena yang sekarang itu belum ada update apa-apa. Artinya terakhir kali dia melihat masa depan itu cuma adegan dimana dia melihat si Inogen ini berhasil mengalahkan Mamushi dengan mempelajari jutsu barunya. Setelah sampai di sana udah selesai, dia nggak tahu apa-apa lagi. Berarti guys, aku simpulkan kalau kemampuannya Kashin Koji ini tidak bisa melihat semua masa depan. Itulah alasan penting ya, atau alasan kunci kenapa dia tidak bisa melihat masa depan Amado seperti apa.
karena ternyata batasnya itu sampai di sana melihat masa depannya. Jadi tidak semua masa depan dia bisa lihat. Awalnya aku berpikir semua masa depan itu bisa dilihat Kashin Koji karena pernah ada statement seperti ini. Kashin Koji pernah ngomong itu, 6 tahun ke depan kamu itu bisa menguasai teknik yang bernama Hiraishin gitu kan, ke si Boruto. Aku berpikir anjir, Kashin Koji bisa melihat sampai 6 tahun ke depan. Berarti dia bisa melihat masa depan tuh cukup panjang dulu. Dalam 6 tahun itu dia bisa tahu dong apa-apa aja gitu selain Boruto gitu yang terjadi pada orang lain pun dia bisa tahu, pada Kawaki, pada Amado dan pada orang-orang lain semuanya gitu ya. Makanya aku merasa aneh, kok kalau dia bisa melihat 6 tahun ke depan kenapa dia nggak bisa melihat Amado gitu? Apakah emang Amado menjadi villain atau tidak tuh bagaimana gitu? Kok kemampuan Jippo-nya itu jadi kayak setengah-setengah gitu, cuma melihat beberapa orang doang. Oh ternyata dikonfirmasi guys ya bahwa dia emang beneran cuma mendapatkan penglihatan ya sebagian-sebagian doang gitu, nggak full semuanya. Jadi untungnya kemampuan Jippo Koji ini masih belum membongkar semua rahasia tentang Amado gitu guys ya. Jadi kalau kalian masih penasaran kenapa Amado ini masih belum terbongkar buruknya atau terbongkar kebusukannya, alasannya karena itu, karena kemampuan Jippo Koji itu terbatas, tidak bisa melihat semua masa depan. Dia cuma bisa melihat ya di momen yang memang lagi diperlukan aja. Kalau misalkan memang momennya itu lawan Mamushi ya dia cuma melihat sebatas Mamushi. Kalau momennya ketika melihat Hidari dia cuma melihat Hidari gitu. Makanya nanti kita yang Hidari ini dia masih belum mengungkapkan ya apa yang terjadi pada saat ada, tapi kemungkinan besar yang dilihat Kashin Koji ya cuma baru sampai Hidari ini doang. Setelah itu dia masih belum lihat apa-apa karena dia belum dapat update apa-apa kan. Lagi pula ya apa yang dikatakan Koji itu sebenarnya benar. Dia itu belum dapat update apa-apa. Dan kalau misalkan ditanya apakah setelah ini mereka masih bisa menang atau tidak, ya Inojin si Kashin Koji itu nggak bakal bisa menjawab. Alasannya apa? Karena terakhir kali dilihat masa depannya itu adalah Inojin ya ujung-ujungnya akan mengorbankan dirinya gitu untuk bisa menang gitu, untuk bisa menghancurkan masa depan terburuk itu guys. Setelah itu ya udah nggak ada lagi yang perlu disampaikan oleh Kashin Koji. Kalaupun ada masa depan lainnya gitu yang dilihat dia mungkin akan tetap menjaga rahasia informasi tentang masa depan itu karena mungkin bagi dia belum saatnya gitu guys untuk mengungkapkan hal itu. Bisa jadi seperti itu ya. Nah terus kata-kata menariknya lagi adalah, tapi untungnya baginya Kashin Koji tidak bisa melihat masa depannya karena semua jalan mengarah pada kehancuran planet bumi sebelum sifat asli Amado muncul. Jadi kemungkinan besar masa depan yang memperlihatkan Amado itu terjadi setelah Jura itu benar-benar dikalahkan. Jadi selama Jura masih belum dikalahkan, maka masa depan yang akan dilihat oleh Kashin Koji itu adalah masa depan ya yang memberitahukan bagaimana gitu rentetan masa depan yang akan terjadi ketika Jura masih ada di planet bumi. Nah kalau misalkan Jura udah dikalahkan, baru tuh setelah itu mungkin masa depan terbaru yang bisa dilihat oleh Kashin Koji itu akan muncul. Kemungkinan besar sih begitu guys ya, kalau kita masih percaya nih kalau Amado itu adalah villain. Kalau yang udah nggak percaya sih ya berarti kalian bisa menganulir teori inilah ya. Tapi ya kalau aku sih masih percayalah dengan teori Amado itu villain. Nah kira-kira menurut kalian bagaimana ya? Pendapat kalian bagaimana tentang kemampuan Jippo Koji ini? Apakah kalian sependapat bahwa Jippo Koji ini emang cuma memperlihatkan sebagian masa depan doang, tidak semua masa depan itu ya? Yang sama ini kita berpikir bahwa dia bisa melihat semuanya, ternyata tidak juga guys. Cuma melihat beberapa aja ternyata yang bisa dikasih lihat. Makanya kalau emang dia bisa lihat semuanya, bagaimana waktu dia itu bagaimana dia membagi waktu, itu yang kita pikirkan sih. Dia bisa lihat nih semua masa depan, apalagi masa depannya berjalur-jalur gitu ya, berbeda-beda. Emang dia punya waktu sebanyak itu untuk melihat semuanya? Ternyata kan tidak. Ternyata dia cuma melihat sebagian-sebagian doang. Gitu guys ya. Jadi itu aja untuk video kali ini yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak buat semuanya dukungannya guys ya, terutama karena udah mencapai 1000 subscriber. Berarti persyaratan pertama untuk 1000 subscriber sudah terlewati, tinggal 4000 jam tayang. Dan jujur sekarang itu viewsnya aku sudah mencapai 500 jam tayang ya, masih kurang lagi 3500 jam tayang untuk bisa memonetisasi channel ini. Jadi aku masih butuh bantuan kalian semua untuk bisa dukung channel ini guys ya, terutama nonton videonya, jangan di skip-skip. Thank you banyak sekali lagi buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Sinop.